Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak narasumber sosialisasi diseminasi budaya positif, seluruh Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau yang melimpahkan berkat kepada kami dan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan Yesus, apapun yang dilakukan pada saat ini, tidak pun kami saya nanti Tuhan Yesus, kami berserah diri di dalam tangan-Mu. Amin. Kata sambutan mewakili Bapak Ibu guru. Saat kami menyetujui sekali, sebab rekan-rekan kita masih banyak lagi, apalagi generasi-generasi kita masih berjuang untuk mengejar segala pengetahuan. Arahan dan bimbingan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah positif. Bapak Ibu, kami sambut baik atas paparan nanti yang disampaikan oleh narasumber, karena ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik bagi bangsa dan negara. Jadi kita perlu tahu bahwa budaya positif ini adalah nilai-nilai yang baik yang kita tanamkan pada diri siswa dan terutama dulu pada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Kalaupun ada Bapak Ibu guru yang ingin membawa atau membuat perubahan yang baik di sekolah kita, maka kami dari kepala sekolah kami sangat mendukung dan memberikan dukungan yang penuh sedaya mampu kami. Sekarang kita tiba pada acara yang ke-6, presentasi sosialisasi diseminasi budaya positif oleh Bapak narasumber. Kepada Bapak dipersilakan. Budaya positif. Bicara soal budaya positif, berarti kalau ada budaya positif, dengan demikian berarti ada budaya negatif. Kan seperti begitu. Nah, sesungguhnya budaya positif yang dimaksud itu adalah budaya yang memiliki nilai-nilai baik. Nah, berarti kalau ada budaya yang tidak baik, berarti itu bukan merupakan budaya positif. Jadi pengertian budaya adalah itu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, apa itu budaya positif di sekolah, Bapak Ibu? Ini dia. Budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. 3 motivasi orang dalam berperilaku. 1 tadi, yang menghindari hukuman, ketidaknyamanan. 2, supaya mendapatkan penghargaan. Dan yang ketiga adalah menyesuaikan keinginan orang lain supaya dirasa senang, dirasa suka. Bagaimana hukuman itu dan penghargaan? Ini kita mulai masuk pada intinya ini. Hukuman itu bersifat tidak terencana. Berikut, hukuman hanya bersifat satu arah dari guru dan murid hanya menerima. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun verbal. Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan itu menghancurkan masa depan orang. Bagaimana nanti kita akan lihat di sesi berikutnya. Menurutnya, proses belajar ini pun sebenarnya itu sudah merupakan penghargaan yang sesungguhnya dalam proses belajar itu. Jadi tidak perlu lagi diberi hukuman, tidak diberi penghargaan-penghargaan, karena itu hanya sama-sama dianggap merupakan bentuk dari hukuman. Nah, ini dia Bapak Ibu, penghargaan menghukum. Ya, nanti kita lihat ini apakah masih tetap kita pertahankan atau mau kita ubah ini. Coba, mengapa disebut penghargaan menghukum? Ini ya, penghargaan menghukum mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberi penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, ini sekarang kita masuk bagaimana merubah yang tadi. Kita membentuk namanya keyakinan kelas. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu.
Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa yang kita pakai keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Saya beri contoh ilustrasi begini. Saya tanya Pak Warubu dulu ini. Pak Warubu menggunakan helm setiap hari ke sini itu motivasinya apa? Tentu alasan utamanya adalah alasan keselamatan kan? Ya kan? Alasan keselamatan. Padahal sebenarnya di sini tidak ada tilang. Tapi kalau saya Pak Waru menggunakan helm di dalam itu bukan karena alasan keselamatan, tapi alasan saya mau ditilang. Tapi Bapak menggunakannya setiap hari di sini walaupun tidak ditilang, Bapak punya keyakinan. Apa keyakinannya? Satu, dengan menggunakan helm, Bapak selamat dari kecelakaan. Dengan menggunakan helm, Bapak terhindar dari debu, serangan hujan. Jadi makanya Bapak menggunakan keyakinan, bukan peraturan. Jadi makanya lebih digunakan yang disebut dengan keyakinan. Apa itu keyakinan kelas? Ini dia. Kita mulai masuk. Keyakinan kelas itu di bagian ketiga, salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Jadi ada 5 Bapak Ibu kebutuhan manusia itu. Satu tadi bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Kita lihat, guru buat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu, inilah perubahan budaya positif tadi. Dari yang selama ini kita menggunakan 2, hukuman dan penghargaan, kemudian diubah menjadi keyakinan-keyakinan kelas. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi kesimpulannya adalah budaya positif itu adalah perubahan yang kita lakukan di lingkungan sekolah yang selama ini kita menggunakan disiplin menghukum anak dan memotivasi anak menggunakan perubahan dengan memberikan penghargaan. Ternyata hukuman dan penghargaan adalah sama-sama bentuk penghukum kepada murid. Kita ubahlah itu dalam bentuk segitiga restitusi, ya, dan diwujudkan melalui keyakinan-keyakinan kelas. Itulah yang disebut dengan paradigma perubahan budaya positif. Demikian presentasi dulu dari saya kembalikan ke pembawa acara. Bila ada hal yang perlu didiskusikan, dipersilakan. Terima kasih. Pemaparan tentang diseminasi budaya positif dari narasumber. Sekarang kita tiba pada acara berikut, yaitu ruang diskusi. Dilakukan oleh Bapak Kandoro. Guru yang kita sudah mendengarkan tadi dari narasumber bahwa dia telah paparkan tentang diseminasi budaya positif. Nah, semuanya kita sudah mendengarkan. Apa yang ada di dalam hati kita coba curahkan semua, karena supaya narasumber nanti menanggapi, dan kami harapkan kepada narasumber juga mencatat apa yang dan oleh Bapak. Kami persilakan Bapak Ibu Guru untuk memberikan pertanyaan. Harus satu, kalau tidak ada nanti pertanyaan saya tanya sama. Oke Bu. Nah, sebelumnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, dan saya tanya juga sama narasumber sekarang bahwa yang sebagai langkah-langkah apakah yang kita hadapi atau yang kita lakukan kepada anak itu supaya dia mengetahui juara 1 kalau juara 1. Itu yang kami tanya. Tapi kalau kita kasih hadiah tadi itu berupa hukuman, tapi langkah kita supaya dia tetap
sebagai juara satu dia. Ya, bagaimana cara motivasi kita supaya itu lebih bertahan pada posisi ini. Itu yang kami tanyakan kepada Bapak narasumber sekarang. Pak dulu kita memberi penghargaan ke anak itu tujuannya karena supaya anak belajar secara terus menerus. Itu dulu tujuan utama dengan cara menjanjikan penghargaan. Tapi ingat bahwa di kemudian hari anak hanya belajar ketika dijanjikan sesuatu, Pak. Pertanyaan, bagaimana kalau anak misalnya tiba-tiba di sekolah itu tidak dihadiahkan lagi kejuaraan? Apakah anak masih belajar lagi? Tentu dia akan tidak semangat lagi ketika tidak diberi penghargaan. Misalnya, waktu dia kelas 4 diberi penghargaan berupa piagam, kita kasih buku. Oke, dia semangat. Di kelas 5, ternyata berupa program, tidak dikasih lagi dia hadiah. Efeknya, di kelas 6 nanti dia tidak semangat lagi. Karena si anak hanya bertujuan untuk menerima penghargaan itu, Pak. Jadi ada satu pertanyaan kami Pak Bagong atau narasumber ini tentang penghargaan. Nah, memang dalam kejuaraan okelah kita terima. Contohnya, ini kalau kita membuat ekstra atau kegiatan lomba di tingkat sekolah, tentu kalau kita membuat kegiatan di situ kita wajib memberikan hadiah bagi kejuaraan bagi siswa yang meraih dalam perlombaan. Nah, apakah itu termasuk hukuman atau tidak? Kemudian ini baik itu di acara-acara gereja yang lain, tetap ini akan dipakai itu hadiah. Nah, makanya ini memang kalau kami pikir-pikir ini memang agak sulit untuk dipahami oleh masyarakat. Apa yang disampaikan Pak Kasih tadi, bagaimana penghargaan ini? Sementara kan ini sudah sering-sering kita lakukan ya, ada lomba di gereja, efektif juga Pak, tapi dia hanya bersifat jangka pendek. Masalahnya di sekolah sudah terbiasa anak, kita orang tua pun saking terbiasanya, pas pemakai rapor yang kita tanya pertama adalah ranking berapa. Efektif juga misalnya penghargaan lomba ini ekstrakurikuler, efektif, tapi dia hanya di jangka pendek. Itu Bapak Ibu penegasannya. Sekali lagi terima kasih Pak Nurul sudah memandu diskusi. Nah, sekarang kita kembalikan ke sebelum itu Pak. Sekali lagi minta maaf ya kalau misalnya dalam penjelasan dalam penyampaian saya ada sedikit menyinggung perasaan Bapak Ibu. Nah, sekali lagi terima kasih, dikembalikan ke pembawa acara.